Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita harap semoga baik-baik saja ya. Dan kita di sini langsung saja ya, pembahasan terkait dengan hubungan. Kadang-kadang kita jika mengadakan kegiatan yang seperti ya, misalnya ada korban kecelakaan, pembunuhan atau laka lantas dan lain-lain, yang dimana terkadang kita dengan tujuan membantu mengangkat dan lain-lainnya yang intinya membantu. Tetapi setelah kejadian seperti siang itu malam akan dapat menciptakan fenomena ketidakenakan terhadap jati diri kita, yaitu dengan misalkan adanya bayangan-bayangan yang jelasnya cukup membuat kita kurang tenang di dalam beraktivitas. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya jika memang hal-hal tersebut tadi kita alami? Ya, saya ulang lagi ya. Kita memungut misalnya mayat ya, atau korban pembunuhan atau korban kecelakaan dan lain-lainnya. Intinya mayat. Yang terkadang kita memungut atau termasuk kita bantu memakamkan, itu akan dapat menimbulkan fenomena hal gaib yang terjadi pada diri kita, yaitu misalnya penampakan apa-apa gitu atau lain-lainnya. Intinya dapat menciptakan ketidaktenangan hidup kita. Itu bagaimanakah cara pengantisipasiannya? Maka di sini saya akan terangkan ya. Satu, apabila kita menemukan mayat, kondisi mayat misalnya sudah, minta maaf ya, sudah katakanlah lama. Lanjut, kita terlibat dalam pengemasan misalnya penguburan dan lain-lainnya. Lanjut di situ terkadang dapat menimbulkan hidup kita di saat sore atau menjelang maghrib atau malam itu tidak tenang karena terjadi akan adanya bayangan-bayangan kejadian yang kita laksanakan tadi kaitan dengan mayat tadi ya. Itu bagaimanakah cara kita mengatasinya? Itu dengan cara begini. Jika kita diundang oleh orang untuk menguburkan mayat dengan posisi mayat tersebut itu sudah beberapa hari daripada dia meninggal, jelas menimbulkan yang namanya kaitan sudah mulai kehancuran tubuh ya. Itu bagaimanakah caranya? Yaitu kita jika turun membantu untuk penguburan mayat-mayat tersebut atau pengendalian lainnya, yaitu dengan cara siapkan baju kita yaitu minimal 3 pasang. Berikut yang kita lakukan yaitu 3 pasang. 1 pasang pertama kita pakai di saat waktu kita mengangkat mayat tersebut atau menguburkannya. Nah, setelah itu selesai menguburkannya, yaitu baju tersebut yang kita pakai tadi, yaitu kita ganti lagi dan kemudian kita tanam di posisi sekitaran entah masih di sekitaran makam situ ataupun bukan. Lanjut kita pulang. Setelah kita pulang jangan langsung naik dulu ke rumah. Tetapi kita singgah dulu, mandi lagi. Kita mandi dan ganti baju lagi. Dan baju tersebut yaitu kita buang, kita bakar atau kita tanam atau kita hanyutkan ke sungai saja. Berikut, sampailah setelah kita sampai di rumah, cuci kaki segalaan sudah stop. Setelah malam, di situ insya Allah tidak akan terjadi apa-apa terhadap kita. Kenapa? Karena adapun orang-orang yang mengalami hal-hal tersebut, misalnya seperti beberapa waktu belum lama itu melaksanakan misalnya pemakaman mayat, kemudian setelah malam dia mengalami tragedi itu bayang-bayang kehidupannya seperti melihat berbagai macam hal yang namanya fenomena gaib,
itu kaitan dengan efek virus yang terdapat atau yang sudah ada di kaitan mayat tadi. Virus atau virus dan bakteri, terutama virus itu akan jika terisap oleh kita-kita dan kita kurang pengantisipasian, maka akan dapat menciptakan fenomena-fenomena yang jelas kurang enak di dalam kemandirian hidupnya kita. Intinya kita akan jatuh ke sifat-sifat yang seperti rasa nyeri, takut dan lain-lain. Ngeri, takut dan lain-lain. Nah, jadi itulah cara-cara kita melaksanakan penguburan mayat yang intinya agar tidak berefek kepada jati diri kita. Ini kaitan dengan mayat yang namanya misalnya kecelakaan, kecelakaan apapun itu. Termasuk kaitan dengan hubungan darah, segalaan berhamburan. Nah, cara yang kita pakai untuk misalnya ikut di dalam penguburan yaitu cara tadi. Bersihkan badan. Karena ingat daripada kaitan dengan limbah, daripada misalnya darah seseorang yang meninggal, itu akan berefek virusnya kepada kinerja jati diri, hati dan otaknya kita, yaitu efeknya akan keras, termasuk masuk ke dalam ruang otak, ke memori otak, dan tadi terjadilah fenomena gambar-gambar yang jelas dapat mengganggu kehidupan hari-harinya kita. Jadi perhatikan mungkin cara tadi yang saya sampaikan agar dapat dilaksanakan atau dimengerti oleh buat teman-teman yang minat juga. Tidak apa-apa. Demikian yang saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.